Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati kita semua dan menuntun kita untuk berada di jalan orang-orang yang diridhoinya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada terkasih baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Pada kesempatan kali ini kita akan merangkum, membacakan kembali kisah tentang guru Imam Junaid al-Baghdadi menjadi pengemis di pasar. Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah, 220-298 Hijriah, adalah seorang ulama besar yang bermukim di Baghdad. Nama lengkapnya Al-Junaid bin Muhammad bin Al-Junaid Abu Qasim Al-Kawariri Al-Hazaz Al-Nahawandi Al-Baghdadi Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Nihawan, Persia, tetapi keluarganya bermukim di Baghdad, tempat ia belajar hukum Islam mazhab Syafi'i, dan akhirnya menjadi qadhi kepala di Baghdad. Beliau mempelajari ilmu fikih kepada Abu Sur al-Kalbi yang merupakan murid langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Al-Junaid mempelajari ilmu tasawuf dari pamannya sendiri, Syekh Asari As-Sakti, hingga akhirnya menjadi ulama yang memiliki banyak murid dan pengikut. Dikisahkan, ada seorang wali besar sekaligus guru Imam Junaid al-Baghdadi. Beliau adalah Syekh Imam Abu Ishaq An-Nuri rahimahullah. Suatu hari, murid Imam Junaid al-Baghdadi memergoki Syekh Imam Abu Ishaq sedang meminta-minta di pasar. Melihat itu, mereka merasa malu dan dengan cepat melaporkan kejadian itu kepada Imam Junaid al-Baghdadi. "Wahai Imam Junaid, kami merasa malu sebab melihat guru engkau, Syekh Imam Abu Ishaq An-Nuri sedang mengemis di pasar," keluh murid Imam Junaid al-Baghdadi. Mendapat aduan dari muridnya itu, Imam Junaid tidak kaget. Sebab beliau berkeyakinan bahwa yang dilakukan Syekh Abu Ishaq An-Nuri itu merupakan usaha agar orang-orang bersedekah kepadanya dan mendapatkan pertolongan dari Allah. Selain itu mereka dapat selamat di dunia dan akhirat karena terhindar dari sifat kikir serta bakil. "Sekarang saya mau bersedekah kepada Syekh An-Nuri, saksikanlah oleh kalian apa yang akan terjadi," jawab Imam Junaid. Tidak lama kemudian Imam Junaid langsung menimbang emas sebanyak 100 dinar dan dilebihi satu genggaman. Setelah itu beliau menyuruh santrinya untuk pergi ke pasar dan memberikan timbangan emas itu kepada Syekh An-Nuri. "Wahai Imam, kami mau bersedekah, silakan ambil ini," ucap santri Imam Junaid. Sedekah itu langsung diterima oleh Syekh An-Nuri. Kemudian menyuruh santri itu agar mencari timbangan untuk menimbang sedekah yang diberikan. Setelah diketahui jumlah sedekahnya berjumlah 100 dinar lebih satu genggam, Syekh An-Nuri hanya mengambil segenggam saja dan mengembalikan sisanya yang berjumlah 100 dinar. Santri Imam Junaid pun pulang dan melaporkan kejadian itu serta mengembalikan emas 100 dinar. Sambil menangis, Imam Junaid berkata kepada para santrinya, "Itulah ahli hikmah, hanya mengambil hak Allah dan mengembalikan hak manusia." Di dalam kitab Salalim Al-Fudola yang merupakan syarah dari Kifayatul Atqiyah, dijelaskan bahwa orang fakir terbagi menjadi 3 macam. 1. Orang fakir yang tidak meminta-minta dan tidak mau menerima pemberian orang lain. 2. Orang fakir yang tidak meminta-minta tapi jika diberi orang lain dia akan menerima. 3. Orang fakir yang meminta pemberian dari orang lain. Di akhirat kelak, orang fakir pertama akan masuk kelompok ruhaniyin, orang fakir kedua bersama mukorobin dan orang fakir ketiga bersama asyodikin. Semoga Allah bimbing kita senantiasa mampu mengambil hikmah, sehingga dapat mengambil pelajaran dan istiqomah di dalam keimanan dan kebenaran.